Waktu aku masih SD, Ya. nggak tahu ya kalau di sekolahmu, tapi aku masih ingat sekali ada pelajaran tanda kutip namanya dikte. Dikte, Dikte atau dikte? Dikte. Yang itu dari katanya sudah lihat sama dengan kata diktator. Dan aku baru sadar belakangan ini. Oh. Diktator, dictate. Oh iya. Jadi dasar katanya sama. Oh. Aku juga baru tahu Anda setelah Anda Ya, ngomong. baru nyadar. Ya, baru nyadar. Maklum. Tapi pernah nggak dictate? Iya, Ya itu pernah kan yang SD. pelajaran SD biasanya. Kayak Ketika gurunya SD, ngomong ya, terus kita ngikutin aja kan. Ngikutin kata nulis. Nah, jadi menurutku di Indonesia atau mungkin di beberapa negara, nggak cuma di Indonesia, anak-anak itu dilatih bersama para diktator yang kita sebut guru. Kita harus nurut, kita nggak boleh berpikir bebas. Benar. Kita harus sesuai dengan apa yang kata guru yang katakan. Ya. Ini contoh lagi waktu SD. Ini udah lama banget. Ya. Belum ada, ya Google, Wikipedia itu masih belum populer lah. Guruku ngajarin antara mimikri sama kamuflase. Iya. Masih ingat ya? Mimikri itu menyerupai hewan lain, kamuflase menyerupai lingkungan sekitarnya. Iya. Itu pelajaran biologi anak SD. Iya. Di ensiklopedia di rumah, which is sumbernya dari ensiklopedianya dari luar negeri ya. Aku lupa dari mana, kalau nggak salah London. Yang kemungkinan besar pengetahuannya lebih akurat, lebih luas daripada yang sumbernya Indonesia. Iya. Tapi karena di buku paket di Indonesia tulisannya mimikri itu seperti lingkungan dan kamuflase seperti hewan lain, which is salah, kebalik kan. Iya. Gurunya lebih patuh ke buku itu daripada kebenaran. Iya. Ini aku masih ingat sampai sekarang. Kenapa? Berarti Anda pernah membangkang. Iya, aku pernah bilang, Bu, ini kebalik. Ini sumbernya dari buku ensiklopedia yang saya punya. Dan kalau dicari di Wikipedia, untungnya saat itu pamanku udah Ada. internet ya. Oh, udah pakai modem, kalau modemnya masih bunyi tuh. Iya, tahu. Itu udah tak kasih tahu di Wikipedia kayak itu. Nggak mau ambil. Aku nggak tahu gurunya tidak mau ambil resiko karena di buku paket kayak gitu. Iya. Atau karena dia, mohon maaf, tolol. Bisa jadi. Aku tidak tahu. Iya. Jadi itu. menurutku masalah pertama dari edukasi itu anak-anak di Indonesia, atau mungkin bukan cuma anak-anak, remaja, dewasa, semuanya dilatih oleh para diktator. Itu. Lalu yang kedua, kalau kamu tahu Ki Hajar Dewantara, jadi guru bapaknya guru pendidikan. Ya, guru pendidikan. Ya itu. Ya. Dia pernah bilang Indonesia edukasinya tidak akan sempurna sampai setiap rumah itu menjadi sekolah. Kalau kamu tahu. Dan di Indonesia kita membuat sekolah bukan menjadi tambahan edukasi, tapi mendelegasikan tugas untuk mendidik anak. Jadi selama anak masuk sekolah bagus, kita lupakan. Udah pokoknya sekolahnya bagus, aku udah bayar. Ngapain aku ngurus anak? Aku mau ngurus kerja. Nggak mau kerja, dan nggak mau ngajarin lagi. Iya. Padahal sekolah harusnya jadi add-on, jadi topping. Jadi tambahan ya. Iya. Jadi tambahan dari pendidikan anak. Kebutuhan sampingan. Itu. Dan hasilnya apa? Yang pertama, anak-anak terutama kehilangan rasa ingin tahu belajar. Keingin tahuan. Kayak sesimpel kita sehari-hari ya, kehidupannya. Kalau universitas atau udah kerja, mereka nggak pernah bertanya, benar, kenapa langit biru? Iya. Sinar UV apa? Pertanyaan simple tapi emang sehat, matahari pagi sehat. Tapi kenapa sehat? Oh, sinar UV sehat. Kenapa sinar UV sehat? Range-nya berapa? Jam berapa aja sehatnya? Itu nggak dilakukan. Lalu dari kesehatan, kenapa kita harus sehat? Kenapa kita harus keluar dan olahraga tiap hari? Dan seterusnya. Itu nggak pernah ada di pikiran mereka. Bagi mereka pikirannya karir, duit. Dan itu normal, dan itu untuk survival. Jadi aku nggak bisa menyalahkan mereka juga. Benar. Itu. Nah, kalau menurutmu apakah ada yang kurang dari yang aku sebutkan tadi? Atau ada yang mungkin aku kurang apa tadi? Yang apa sih pertanyaannya? Jadi yang pertama kurang catatnya edukasi Indonesia. Yang pertama itu diktator
nggak ada kebebasan berpikir, dan kedua orang tua sendiri nggak ngikutin, nggak ada kontribusi, Ya, minimal kontribusinya. Padahal terutama pendidikan moral ya, itu penting banget dari keluarga, bukan dari lingkungan sekolah, bukan dari lingkungan masyarakat, tapi internal keluarga. Ya, dari sekolah sendiri kan juga ini kan apa namanya, membunuh, nggak membunuh, nggak sekolah ini apa, dari rumah, benar, dari rumah sendiri. Kadang-kadang orang tua itu tidak mendorong anaknya untuk ada rasa ingin tahunya gitu loh. Paham tidak? Ya, kan, berarti kan karena orang tuanya kurang nggak ada makanya kontribusi. Itu setujunya itu. Ya. Jadi orang tua juga nggak yang kayak suruh kayak semuanya ini loh apa tanya. Jadi membatasi juga. Dan menumbuhkan rasa keingintahuan itu kan juga sulit kan ya, nggak segampang. Ya menurutku untuk anak kalau emang bakat kan mungkin dari lahir ya, tapi kalau rasa keingintahuan yang muncul itu kan semestinya harus dilatih gitu ya. Kalau aku punya kurang setuju ya kalau itu, karena manusia secara alami ingin tahu. Ya itu. Anak kecil itu pengen tahu ini, pengen nyoba ke sana. Ya tanya ini, tanya itu. Masalahnya di Indonesia kalau ditanya dimarahin, kalau nggak bisa dimarahin. Kalaupun tanya terus dijawab, jawabannya kurang memuaskan, lalu ditanya, kamu tuh kok ngeyel? Ya itu. Kamu kok keras kepala sekali? No. Mereka ingin tahu. Benar. Dan mereka memiliki apa ya? Secara alam itu memang kritis manusia. Iya. Bertanya segala hal dan memberikan jawaban yang pasti. Dan masalahnya orang tua pilihannya dua biasanya di Indonesia, terutama menengah ke bawah tentu saja. Yang pertama, semuanya karena Tuhan sudah menciptakan. Nah itu. Dimana aku nggak tahu ya kalau dari segi agama, aku bukan ahli agama. Yang pasti terlepas dari itu menurutku itu tolol. Karena kalau dari dulu manusia pakai itu, kita nggak bakal kesini, nggak bakal ada perkembangan teknologi, nggak ada solusi-solusi kesehatan yang memajukan manusia, itu nggak ada. Mungkin kita sekarang masih perang antara dewa, ini dewa ngefan dewa A sana, ngefan dewa B, terus kita perang. Mungkin sampai sekarang kita masih kayak gitu. Dan tidak ada podcast ini tentu saja. Atau yang nomor 2, memberikan jawaban yang salah dan tidak pernah bilang untuk tidak tahu. Kenapa manusia diciptakan? Kita selalu orang tua ya, atau mungkin aku sendiri sebagai orang yang lebih tua dari anak-anak, batita mungkin belum tanya kayak gitu ya. Mungkin balita ke atas lah. Tanya kenapa kita diciptakan, kenapa alam semesta diciptakan. Jawabannya biasanya antara religius, yang kadang beberapa agama belum tentu ada jawabannya. Yang jawaban kedua itu tidak tahu. Nah, iya. Tentu kita bisa menjelaskan, oh dunia itu awalnya dari ledakan besar namanya Big Bang. Dari high level gitu aja, nggak perlu sampai partikel-partikelnya dulu itu ada temperatur termodinamik, itu nggak usah. Tapi secara high level paling nggak kan bisa membayangkan, kasih anak imajinasi kan. Ya, itu juga perlu. Nah itu sangat jarang. Benar, untuk mengatakan tidak tahu kepada sesuatu itu bagi orang yang lebih tua biasanya memalukan. Ya benar. Padahal penting untuk bilang nggak tahu. Karena itu mengakui bahwa kita nggak sempurna. Nah, oleh karena itu anak-anak ini cari tahu. Jadi ada insentif malah. Misal nih, anaknya tanya orang tua, kenapa anggap kita belum tahu kenapa langit biru? Wah, nggak tahu. Terus anaknya kan jadi, kalau aku tahu, orang tua aku pasti senang. Bisa jadi. Kemungkinan ya kalau anaknya dari keluarga yang sehat dan bukan broken home, kemungkinan besar mindsetnya kayak gitu. Senang. Itu sih. Mau nambahin, mungkin yang cacatnya pendidikan di Indonesia itu ini soal udah kepikiran tapi lupa ya apa ya tadi. Selama Anda ngomong tadi saya mikirin apa yang kira-kira nganu. Ini paling apa? Yang pertama ketidakmerataan itu jelas ya. Ya itu juga. Menyamaratakan antara pendidikan di kota dan di desa itu
Itu mungkin itu. Terus sama ini apa? Kurikulum yang sering berganti-ganti itu menurutku sebuah juga kecacatan sistem pendidikan ya. Sistem nggak tahu ya. Tapi sering kita 20 tahun ke belakang berapa ya? Itu udah ganti kurikulum 2003, 9 apa? Ada 2006 KTSP. Iya, KTSP. Terus 2013. yang aku ingat ya 2013. Kurikulum tematik atau apa gitu. Iya itu. Terus ada kurikulum merdeka ya. Ya hampir setiap periode ganti lah periode. Iya. Itu sebuah kecacatan harusnya ya termasuknya ya. Nggak ngerancangin yang matang untuk apa, membenarkan yang sudah ada itu. Aku kurang setuju ya kalau kayak gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita mau fokus ke kurikulum, melihat kurikulum, berarti kan kita berharap top down. Jadi dari pemerintah ke guru, baru anak. Sementara kalau aku pribadi, kalau emang kita mau revolusi, jadi revolusi itu cepat ya. Bukan evolusi lambat banget mungkin. Dari anaknya itu sendiri itu sih. Bottom up. Jadi dari anaknya, dari dalam lingkungan pertama anak, yaitu keluarga. Ya. Masalahnya keluarga di Indonesia mendelegasikan, nah itu. Jadi masalahnya keluarga di Indonesia terlalu mendelegasikan. Tentu kita boleh mendelegasikan mungkin berapa persen. Cuma core-nya yang utama itu pendidikan di dalam rumah. Nah, kalau sekolah, menurutku fungsi utama sekolah ya itu lebih ke sosial. Jadi kayak, nah aku punya anak nih. Jadi bayangin kayak eksperimen. Ada anak di rumah, oke anakku tak ajarin ini untuk cara bersosial ini, moral ini, pengetahuan umum ini, taruh di sekolah. Dia top nggak? Belum tentu. Dia nomor 1 nggak? Dia bisa buat berteman dengan sekitar nggak? Dia bisa berinteraksi sama guru dengan orang yang lebih tua? Apakah dia tetap sopan di sekolah? Itulah fungsinya guru, fungsinya pertemuan wali itu untuk feedback. Oh ini anakmu di sekolah gini. Sinkron nggak dengan yang diajarin di rumah? Iya. Jadi menurutku sekolah seharusnya itu jadi kayak lab, jadi kayak testing gitu. Ya. Di rumah aku ngajarin kayak gini, di sekolah sesuai nggak? Ya. Kalau ternyata sesuai, harapan di masa depan, ini kan lanjut nih. Sekolah orang ternyata bagus, kita ajarin lagi di rumah, gini. Terus besoknya kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya, SMP, SMA, sehingga akhirnya ketika di masyarakat harapannya aku udah ngajarin di rumah kayak gini, di sekolah udah dites ternyata emang kayak gini. Ketika di masyarakat harapanku dia pintar, bisa sosialisasi, dia bisa leadershipnya ada, dan jiwa kolaborasinya ada, koordinasi antara sosial, mau yang lebih atas, mau yang lebih kaya, mau yang lebih miskin, empati, simpati, skill sosial. Terus untuk kesopanan ke yang lebih tua, karena itu sudah mulai hilang. Itu ya. Aku kalau ke agak off topic, enggak sih masih in topic ya. Kalau ke daerah yang semi kumuh lah, yang kan kota, habis itu di belakang kota ada kayak perumahan, ada yang perumahan elit, terus ya perumahan biasa, terus ada yang kumuh kan. Iya. Itu kemarin aku ketemu pemulung ya, kan aku habis minum aqua yang 1 liter, 1,5 liter, hidrasi 3 liter untuk laki-laki ya, 3 liter bukan 2. Aku kasih cuma 1 botol pagi, tak kasih, terus senyum dia, satu botol senyum. Terus ada tak kira orang narkoba kan, matanya merah, narkoba tuh orang gila gitu kan. Orang lewat pada diam semua. Terus aku lewat depan dia, aku membungkuk, monggo, jawab dia, terus senyum. Respect berarti. Iya, jadi Indonesia itu budayanya masih ada, walaupun memang mungkin mulai luntur. Saya nggak tahu, dari yang aku lihat sih mulai luntur, karena aku lihat orang-orang tuh lewat ya udah lewat aja kayak nggak ada orang. Tapi itu orang duduk pinggir jalan, memang kelihatan seram. Cuma budaya masih ada. Jadi kita perlu melestarikan itu kalau bisa ya. Kalau di zaman sekarang nggak tahu ya, mungkin. Masalahnya gini. Masalah kalau di Jepang masih ada ya. Kan bungkuk-bungkuk gitu. Indonesia kan punya monggo. Itu ada. Kalau aku tanya temanku yang dari timur, di sana juga ada di Maluku, cuma aku lupa namanya apa. Aku bukan ahli bahasa daerah sana. Tapi ada mirip kayak monggo. Kalau di Jawa kan monggo, kalau di Jawa Barat mungkin ada sendiri. Pokoknya ada tegur sapa lah intinya itu. Nah, di anak muda apakah ada? Masa di Instagram nggak ada? Tegur sapa tuh nggak ada di Instagram. Kamu mau komen di Instagram orang terus monggo apaan? Nggak ada kan? Selamat siang. Jadi mulai hilang.
paling nggak dari yang aku lihat ya, semoga tidak hilang. Tapi itu menurutku sekolah itu untuk lab, untuk tempat tes. Testing. Dari Kita latih di rumah, terus sekolah jadi tempat tes. Harapannya apa? Setelah sekolah dia masuk masyarakat sesuai dengan yang kita ajarkan di rumah. Nah, aku ada pertanyaan. Kalau dari apa masalah apa nih sistem pendidikan ya? Masuknya sistem pendidikan nggak sih? Apa? Masuknya sistem Langsung pendidikan tanya saja. gitu ya. Kalau di negara yang katanya sistem pendidikannya maju kayak Swedia gitu, Finland, Eropa lah. Finland, Eropa ya itu gimana? Emang seperti itu? Pembelajaran di rumah terus. Masa gini, kita nyoba adopsi dari mereka kan? Iya. Masalahnya tiap negara budayanya beda. Iya benar, setuju. Nggak semata-mata kita copy paste dari mereka, banyakkan buku-buku pendidikan Finlandia. Iya. Pendidikan dari Swedia. Ya, silakan dicoba. Cuma Masuknya ini benar. lebih diverse nih Indonesia nih. Iya. Di sana Banyak. kebanyakan orang Eropa, di sini ada berbagai bahasa daerah, Suku, berbagai budaya, suku, agama, berbagai budaya, etnis. dan kita harus menyatukan itu. Bineka Tunggal Ika kan. Dan itu mungkin perlu mendesain sistem sendiri yang nggak terlalu gantung dari luar negeri. Kayak nggak ada UN itu kan dihapuskan sempat. Ya, katanya Kalau mau salah, dibalikin kalau lagi. salah, kalau nggak salah kan dihapus. Itu kalau nggak salah itu dari Eropa ya, yang nggak ada UN. Aku lupa dari mana. Iya. Dan itu nggak cocok untuk Indonesia. Iya. Karena meritokrasinya hilang. Kita nggak dari awal nggak punya jiwa buildingnya nggak ada. Iya, Jiwanya kita kan jiwa setuju. pemalas semua. Iya, masa iya Jiwa itu rebahan juga semua. ditarik kayak ke zaman dulu orang Katulistiwa orang makmur jadi malas gitu. Ya kalau kita mau tarik jauh ke peradaban ya. Iya. Kalau di Eropa kan harus survive. Iya, Ini survive, teori ya, bertahan teori. hidup, iya. Tapi kalau di Katulistiwa karena tropis, semua tanaman ada, semua Tumbuh, hewan ada, nyaman. ya sudah. Iya, orangnya Santuy-santuy jadi aja, masa, iya. rebahan Kalau semua. nggak emang terpaksa buat tanding Ya, ini ya. itu kalau kita cari dari itu. Tapi kalau kita lihat dari Asia secara general, justru malah yang terbukti efektif itu sistem kayak China, kayak Jepang, yang dimana ada satu ujian besar. Iya. Itu aku lupa namanya. Suruh ujian bareng-bareng berapa lama? Nggak tahu. Iya, pernah Ya itu dengar ada ya. Tapi yang pasti itu aku lupa antara SMA ya kalau nggak salah ya. SMA, itu iya. kalau kamu sampai lulus dari ujian itu sampai top sekian top anggaplah top 10% udah hidupmu 100% aman. Mau jadi apapun diterima. Aman tanda kutip Karir. karir. Jadi karir kamu jadi apapun gampang. karyawan gitu. Iya. Oh iya. Itu kalau di sana. Nah, kalau di sini pertama nggak ada sistem kayak gitu. Iya. Kalaupun ada, Pemerintahnya nggak dukung, jelek, nggak tahu. apakah jujur? Nah, ya itu. Moral kita kan Iya, patut Moral dipertanyakan. kongsi. Iya. Susah juga sih. itu sih. Kalau dananya banyak juga koruptornya ntar ndek. Jadi memang paling optimal mungkin ya bottom up menurutku, dari paling bawah ke atas. Nah, yang kita bisa bentar kita iya, bisa breakdown lagi. Masalah gini nih, aku ngomong kayak gini, oke, bawah ke atas orang yang dengar podcast ini, oh iya seperti itu. Dan yang dengar ternyata orang di kota, katakanlah di yang nggak terlalu maju, di mana? Malang. Jogja itu salah satu kota besar. Malang kan nggak terlalu ya. Malang kan dekat Surabaya. Batu. Ya pokoknya yang masih ada internet lah. Masih ada internet ya. Masih ada internet, masih ada akses. Banyumas, Cilacap, masih ada teknologi untuk nyari Surabaya sendiri. udah maju. Iya sih. Itu nggak penting. Iya, Poinnya bukan di sana. Poinnya bukan di sana. Jakarta udah maju. Iya benar. Poinku itu kalau yang dengar itu ada di dekat-dekat perkotaan. Kalau ada internet, yang masih ada jalan gitu kan, yang rumahnya udah semen gitu, itu bisa. Ya, maksudnya jalannya jalan yang bagus lah ya. Iya, ada aspal lah. Aspal ya. Kalau kayak gitu masih bisa praktikal. Yang aku bilang bottom up. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang di pelosok daerah 3T, mau ke sekolah aja lewat sungai yang deras banget, sungai yang sepatunya aja nggak ada, yang udah kelas 6, udah SMP, udah SMA belum bisa perkalian, baca tulis. Bottom up-nya gimana? Ya. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat Indonesia itu diverse, sangat diverse. Tinggal gimana, mau all rounder, mau semuanya diangkat bareng-bareng, atau kita fokus Pareto. Oke, 80. ini yang terlalu pelosok, mohon maaf, terlalu sulit nih kalau mau diangkat. Oke, jadi kita mungkin yang daerah kota tapi yang bagian perkumuhan, ini
masih bisa diangkat. Iya. Dan yang paling penting yang adalah perkotaan. Iya. Daerah perkotaan yang standar kehidupannya menengah. Ini semuanya harus diangkat bareng-bareng. Angkat buat tutupin yang 20 itu Iya. 80. Ya 20 untuk nutup 80. Iya. Pareto itu BTW fun fact, Pareto itu enggak hukum yang tidak 100% selalu 20-80. Iya. Intinya adalah yang kecil nutupin yang besar, ya. Minority rules. Itulah intinya. Nah, menurutku ya, program dari pemerintah yang MBG Iya. yang sangat kontroversial. Menurutku itu dia ngambil jalan tengah ya. Karena MBG itu all rounder. Ya. Dari ujung ke ujung semuanya kena. Dari yang di kota yang bisa makan tentunya di rumah, sampai yang di pelosok yang pertama kali baru lihat ayam, baru pertama kali lihat sapi, semuanya kena. Nah, kenapa itu yang kebijakan yang menarik? Karena orang-orang di desa ini, kalau pikir-pikir penetrasi internet Indonesia ada berapa? 80%. Jadi udah lumayan gede banget. Oh iya. Jadi asumsinya adalah selama mereka otaknya bisa berkembang, selama batita balita dan seterusnya bisa berkembang dengan baik, mereka kalau memang ada niat, ada kemauan, ada jalanan. Sesimpel internet. Berapa banyak orang yang hanya dengan modal internet itu udah bisa bikin. Kamu kalau tahu di Afrika tuh ada Lamborghini KW. Tahu, pernah dengar. Tapi di pelosok banget. Kamu lihat itu perkumpulan kumuh itu kan. Iya. Terus konten kreator orang Afrika yang ngedance, dance-nya nggak kaleng-kaleng gitu. Iya. Aku bisa bilang itu aku ngeliat K-pop karena terlalu biasa sama K-pop, aku ngeliat itu lebih terhibur. Ya karena jarang lah ya. Ya, mungkin karena di sana aku biasanya K-pop kan, biasanya kan kalau dance gitu kan orang kulit putih atau kayak Asia lah. Ya. Terus itu bisa atau memang koreografinya bagus. Aku nggak tahu, aku bukan orang halang koreograf gitu. Tapi intinya adalah selama kamu punya internet, edukasi itu free man. Ya. Kamu cari apapun secara gratis ada di YouTube itu. Kamu mau belajar apapun bisa. Ya, kasarannya ada, walaupun kamu nggak bisa jadi dokter sih, nggak bisa. Ya. Yang cuma praktikal itu mungkin bisa. 80% yang kamu inginkan bisa. Kamu belajar quantum mechanics dari YouTube bisa kok. Ada yang ngajarin. Ada yang ngajarin. Walaupun memang levelnya terlalu tinggi sih kalau kamu minta kayak gitu. Anak 3T quantum mechanics terlalu jauh. Yang dan nggak bisa praktis. Nggak bisa praktek. Nggak bisa praktek. Praktikal nggak bisa kalau. Jadi kalau yang teorikal itu masih bisa. Tapi yang penting udah terbuka. Ya. Yang penting yang pertama otaknya jalan dulu. Ya. Dan itu kebijakan dari pemerintah yang bernama MBG, makanan bergizi ya. Ya kan? Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Oh ya, MBG, makan bergizi gratis. Nah, itu. Tapi sekali lagi memang terlalu diverse dan kita nggak sulit kalau mau ngangkat semuanya 280 juta, boy. Iya, banyak. Duit dari mana? Kalau aku mau tanya tadi soal kalau Anda kan percaya bahwa dari bottom up dari bottom up ya, bottom up. Bottom up approach. Nah, berarti yang di sini yang harus diajarin itu berarti orang tua juga harus diajarin. Iya nggak sih? Pendidikan buat orang tua gitu. Ilmu parenting juga perlu berarti. Kalau bisa berarti orang-orang sebelum nikah itu disuruh belajar tentang rumah tangga, mengasuh anak, mengajari anak. Itu poin yang penting, aku hampir ngelewatin. Karena di Indonesia kalau nikah biasanya kan asal nikah toh. Shotgun wedding ya. Iya, shotgun wedding ya. Jadi tembak udah dalam, pernah tembak dalam itu. Udah pernah berhubungan, ternyata ya. hamil, mau nggak mau nikah untuk nutupin muka. Atau karena juga broken home apa gimana kan? Ya, itu broken home enggak, aku lupa tapi lumayan tinggi ya di Indonesia ya. Ya enggak tahu aku datanya. Aku juga enggak ada data yang handy, cuma ya di atas 10% mungkin bisa jadi. I don't know. Terlepas dari itu. Di Indonesia biasanya kalau orang nikah menengah ke bawah ya konteksnya. Which is 70% dari orang Indonesia. Kita sering lupa. Menengah ke bawah banyak. Ya, menengah ke bawah 70% orang Indonesia. Itu enggak ada planningnya. Ya makanya itu. Dari keuangan dikira punya anak tuh kayak melihara hewan gitu kan. Nah itu dia. Melihara hewan aja lebih murah. Cuma dikasih makan terus. Padahal ya itu tanggung jawab besar kalau punya anak, apalagi punya banyak anak banyak rezeki. Itu aku nggak tahu kalau di Islam gimana, cuma
Menurutku Nah, bullshit itu sih. Oh, bullshit. Ya udah. Menurut saya bullshit. Menurutku itu Gini, tolol sih. kalau aku percaya bukan setiap anak punya rezeki, tapi setiap anak ada rezekinya. Oh, oke. Kalau aku ya nggak tahu ya bener apa salah. Menarik. Nah, aku nggak tahu. Kalau- Yang pasti emang parenting ya. Kalau parenting, ini susah nih. Kalau kita ngomongin parenting dari bayi itu ada parentingnya juga. Bener, makanya itu. Kali gini kita fokus dulu ke edukasi Iya. anak. Ya mungkin sekolah lah. Kita ngomongin Sekolah, ya, persekolahan. oke. Jadi anak umur 5 tahun ke atas. Iya. Karena kalau parenting di bawah 5 tahun itu dari nutrisi pas hamil aja itu udah sendiri. Iya. Habis itu kesehatan perempuan supaya nggak kena Harus juga. PCOS, sirkulasi hormonnya. Terus kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, karena hormon perempuan ada cycle, aku lupa, ada 4 ya kalau nggak salah. Iya. Itu laki-lakinya suaminya itu harus Paham. tahu kapan untuk support, harus Iya, tahu iya. kapan untuk mundur. Iya. Dan tentu saja pengetahuan ini mungkin kita bisa bahas next time ya. Iya. Nggak diketahui baik perempuan ataupun laki-laki. Jarang diketahui. Yang nggak Jadi- emang belajar gitu. Ya? Kadang perempuan tuh nggak mau didekatnya ada alasannya. Iya ya emang Dan ada kadang siklusnya toh, lebih hormonnya jadi toh. lebih apa? Manja. Iya, lebih manja, lebih dekat, manja. lebih pingin lavidovila. Iya, iya. Itu karena ada hormonnya. Iya. Dan hormon perempuan itu bulanan, selama laki-laki itu cuma tiap hari, cuma beberapa jam bisa langsung berubah. Iya, Jadi iya. aku lupa ini Lanang. ini meme atau pepatah ya. Pokoknya gini. Kalau kamu minta sesuatu ke bapakmu dan ditolak, tunggu berapa jam dan coba lagi. Setuju. Setuju. Kadang-kadang cuma mikir bentar kayak Iya. iya, terus jangan minta lagi dibeliin ya. Kadang Iya, kalau lagi-lagi emang karena itu hormonnya tuh per jam, jadi sirkulnya per hari lah. Iya. Naik turunnya sehari. Tapi Iya. kalau perempuan itu bisa beberapa hari baru berubah. Ya, berubah. Itu ya. Mungkin Tapi next time topik. lah ya. Iya, Mungkin kita next time lagi fokus ke edukasi. Mm-mm. Tapi kamu tadi bilang apa yang harus diajarkan ke anak kan gitu ya? Iya. Yang pertama logika. Jelas. Sesimpel menalar. Nalar. Jadi kita jarang reasoning, memang anak itu udah keris kan. Tapi respon kita gimana caranya mendorong anak untuk menalar. Dan salah satunya tadi yang aku bilang, sesimpel ngomong nggak tahu, biar anak ini cari tahu sendiri. Iya. Aku nggak tahu ya itu efektif nggak, tapi aku punya ide kayak gitu. Karena kita Ya kalau malas juga sama aja ya anaknya. Hmm. Tapi ya bener tadi anak kecil kan tadi ada rasa keinginan tahunannya. ya, Kalau jadi dengan asumsi itu, ya ini nih pertanyaan. Menurutmu anak kecil itu ada yang malas nggak? aktif kalau anak kecil ya. Jarang menurutku kalau malas ya. Gak tahu ya, mungkin anak zaman sekarang gara-gara kebanyakan nonton YouTube reels short gitu. Menurutku ya anak itu nggak ada yang malas, cuma dia takut. Jadi dia mau explore nih. Misal nih diajak mana, mau explore cuma ntar dimarahin. Nah itu ya. Ntar orang tuanya feedbacknya yang negatif intinya. Mm. Itu pertama, jadi takut. Atau sesimpel dia nggak mau, nggak tertarik. Itu emang bawaannya aja Iya. gitu. Oh, Karena masa setiap anak kan kamu kalau pernah ke TK kan ada yang main balok, Iya. ada yang main sama temennya, ada yang manjat-manjat. Iya. Karena memang setiap anak Beda. ada ketertarikan Iya, sendiri-sendiri. masing-masing. Iya. Nah, ini anak tertarik main balok, kamu suruh main arung jeram. Nggak bisa ya benar setuju. Ya, males dia dong. Heeh. Cuma apakah dia dari ekspresi bisa? Apakah dia akan mengkomunikasikannya? Tidak. Karena anak memang komunikasinya belum bisa proaktif. Ya. Terutama anak kecil ya 5 tahunan gitu nggak bisa proaktif. Jadi dia bisa mendengar, cuma nggak bisa Menyampaikan. menyampaikan. Itu jadi yang pertama logika. Harus berlogika. Dari situ, bentar. Ada yang lebih penting dari logika. Apa? Moral. Moral. Itu ya bocah kan katanya kalau pendidikan Jepang yang dari anak kecil itu Iya. diajarin Kalau moral di ya? Jepang itu nggak ada nilai. Kalau di anak SD gitu ya, SD yang Iya, awal yang- itu nggak ada nilai. Nah, mereka fokus ke pendidikan dan bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara bermasyarakat. Makanya di sana kalau kamu pernah lihat yang anak-anak TK pakai helm kuning. Iya itu Nah. buat aman di jalan katanya ya. Iya. Penanda Iya. gitu. Pertanda, Berangin terus biar apa. kasih tanda gitu kan. Iya. Dan naik bus, naik Sendiri itu bukan trans apa? Kereta. katanya. Itu udah sendiri. Iya ya Dari sendiri. TK. Dilepas toh ntar. Iya. Itu ngelatih kemandirian dan melatih cara beradab di masyarakat.
Dan itu tidak ada di Indonesia tentunya. Susah juga nggak sih diterapin? Tidak tahu Ya itu aku nih ya. Pas aku ini masih di hari yang sama pas aku ngeliat pemulung itu. Fun fact. Aku jalan kan. Ngeliat di tempat kumuh banyak sampah. Terus aku mikir, oke, mungkin fasilitasnya nggak ada. Mungkin ya, mungkin. Jadi mau nggak mau mereka bakar sampah atau buang sampah sembarangan atau ditumpuk. Udah, tumpuk di mana aja itu kelihatan banyak sampah udah berarti tumpuk situ. Nah, aku ke kota. Ini kan udah keluar kumuh ke jalan besar lah. Ya. Ada bapak-bapak gemuk, bau, aku nyium baunya. Wow. Bawa kantong sampah mungkin ya 5 kilo mungkin ada. Kelihatan berat itu. Berat banget 5 kilo. Gede banyak. Padat. Iya gede. Gede kelihatan padat, kelihatan gede itu. Nggak tahu sampah berapa hari. Dibuang ke Sungai. Selokan malah. Ya. Wow. Dan aku ngeliat itu. Belum selesai. Aku ke taman bermain anak-anak. Permainannya lebih sedikit daripada sampah. Wow. Dan itu di kota BTW. Jadi ada tong sampah BTW. Kota Bekasi. Moral kita di mana? Aku nggak tahu, men. Nggak tahu. Pendidikan moral emang nggak ada sih kalau di Indonesia sendiri kayak. Ke bioskop ada sampah. Ke stadion ada sampah. Ke kolam renang ada sampah. Capek aku. Ini korban masalahnya di mana? Ya. Anak kecil nyampah, orang tua juga nyampah. Di mana? Orang miskin nyampah, orang kaya juga nyampah. Biasanya ada kan di mobil terus ngelempar pernah lah. Iya, itu mah enggak random banget. Iya. Tapi orang kaya kan biasanya buangnya ke konteksnya miskin menengah ke bawah, kaya menengah ke atas gitu ya. Dan semuanya buang sampah. Moral. Apakah karena infrastruktur kita nggak ada? Bisa jadi. Apa itu? Gimana? Maksud gini, kayak di Jerman, contohnya di Jerman, itu ada sampai ada meme pizza. Pizza itu kan ada kardusnya. Ya. Terus ada bagian yang misain ini saus-sausnya. Iya, kan kena saus-sausnya kan. Ya. Nah ini organik atau masuk ke kardus. Jadi organiknya beneran dipisah. Jadi organik yang makanan sama makanan yang bisa jadi yang bisa dipupuk sama kardus untuk olah kembali. Ya, di recycle. Nah ini sampai ada meme itu harus dipotong bagian sausnya itu biar sesuai sama regulasi dari Jerman untuk memilah sampah. Bahkan di sana buang sampah malam-malam nggak boleh. Kalau di Indonesia sendiri menurutku malah ntar kalau sampai ada kayak gitu malah tambah ini apa? Tambah ini apa? Orang buangnya tambah mumet, mau buang sampah tunggu milah-milah itu. Gak tahu sih, kan makanya Indonesia sebelum itu ya. Iya. Kayaknya mereka nggak mau sih, walaupun ada dikasih tahu. Nah, ya makanya itu. Ada yang simple aja ya. Sekali lagi, itu kalau kayak gitu solusinya top down. Sementara di Indonesia, sekali lagi aku sulit untuk percaya ke top down. Dari berbagai macam alasan, mulai contohnya Indonesia luas, orangnya banyak, ada perkumpulan dari perkampungannya macam-macam. Ada yang elit, ada yang daerah gedung-gedung, ada yang kumuh. Dan orang yang kumuh mungkin nggak tahu ya, mereka mau nggak. Tapi solusi yang aku suka itu pas aku jalan pagi, itu aku jalan aku rekor baru kan, 13 km. Wow. Sambung dulu. Padahal aku ngomong kayak gini, padahal temanku yang Jerman sehari dia jalan 7 km, jadi nggak usah sombong jauh. Sehari. Biasa, tiap hari sama anjingnya kan. Nah, jadi itu pas 13 km aku ketemu satu kayak kampung, ya RW lah. Cukup bersih, ada gereja. Jadi yang bersih nggak cuma Islam boy. Ada gereja. Nah di gerejanya itu ada kayak TPS gitu, tempat pembuangan sementara. Tapi di situ dipisah. Jadi perbotolan sendiri, gelas-gelas sendiri, sama kompos sendiri. Kompos ya. Dan siapapun bisa buang sendiri. Jadi ada tulisannya buang sampah makanan di sini. Dan dari situ kelihatannya cukup efektif. Dan sekali lagi solusinya apa? Bottom up dari RW. Jadi nggak begitu tinggi RW. Jadi mungkin beberapa tahun lalu di daerah situ ada paguyuban. Tempat sini kalau bisa bersih, dan mungkin dia ngasih solusinya kayak gitu. Jadi dikelompokkan
Dan jadi kompos beneran, dan aku ngeliat ada pupuk komposnya. Tinggal ambil gitu. Free berarti juga ya. Jadi bisa kalau mau. Dan itu bukan perumahan elit loh. Kalau perumahan elit emang ada solusinya. Ada perusahaan yang nyediain kan. Ya, ada uangnya lah ya. Ya, ada uangnya. Dan namanya Waste for Change. Chilling dulu. Waste for Change itu salah satu perusahaan yang manajemen limbah ya. Waste management. Itu ada di berbagai kota, terutama di Jawa. Dan tapi fokusnya memang perumahan elit. Perumahan elit dan perkantoran. Nah, kalau daerah kumuh atau menengah ke bawah, daerah perumahan yang ya tidak begitu elit, kayak kamu ngomong biasa lah, yang di pinggiran. Nah, itu ternyata bisa. Cuma mau enggak. Ya. Dan aku nggak tahu skalanya itu berapa. RW itu berapa, radius berapa aku nggak tahu. Tapi yang pasti pas aku lewat situ bersih, beneran bisa bersih banget. Jadi di sampah-sampah ya mungkin ada 1-2, cuma Yalah. ya jauh lebih bersih. Lah ya, kelihatan. Ya. Mungkin biasanya anggaplah kebersihan yang biasanya poinnya cuma 2 itu bisa 6-7. 2 kali lipat. 3 kali lipat. Nah, walaupun masih jauh dari Jepang yang 9 dari 10. Itu. Jadi kalau adab, sekali lagi bottom up, aku percaya. Di bottom up ini berarti bukan bottom up ya, dari sentral ke luar. Jadi dari keluarga sekali lagi. Karena kalau kita ngandelin dari luar keluarga, mohon maaf. Dulu kamu pernah di pesantren kan? Ya. Yang Islam, yang religius. Oke, kita nggak bisa bawa Islam ya. Ntar aku malah dianggap menyerang. Religius. Tapi ada orang gay kan? Ada. Nah, ada yang ngerokok. Ada larusnya nggak boleh. Terus ya, ada yang macam-macam kan? Ya, aku juga lumayan percaya masalah itu sih. Gitu? Aku kekuatan kayak sebuah ini apa namanya? Enggak kayak keyakinan itu ya, kayak dignity. Iya ya, dalam tubuh itu belief dalam tubuh memang apa yang diajarkan di rumah sih keluarga kayak masalah yang paling kuat memang dari rumah, walaupun core-nya. Mungkin di sekolah guru sempat ngomong 1-2 yang akhirnya nempel seumur hidup itu bisa, cuma core-nya itu repetisi di rumah. Benar, dikasih tahu yang sama. Walaupun ngomong kasar terus walaupun apa, ya. Kalau orang tua nggak pinter cara nyampain ya, bisa jadi ada perilaku apa namanya? Dissociation, jenuh. Jadi karena terlalu sering, kalau kamu tahu orang yang anak bandel terus dibilang jangan, lama-lama ya udah, cuma didengar doang. Iya. Kayak masuk keluar apa? Kuping kuping kanan keluar kuping kiri. Iya. Nah, itu tekniknya gimana? Aku kurang tahu, tapi kuncinya apapun itu, mau adab, mau belajar apapun, itu empati. Jadi bayangin kamu ada di posisi itu jadi anak. Ya. Jadi balita kok tiba-tiba nggak mau ini nggak mau itu, coba bayangin kamu jadi anak itu. Apakah dia takut? Apakah dia sebenarnya nggak mau? Dan dengarkan anak itu. Jadi empati dan dengarkan. Itu yang jarang dilakukan karena kita biasanya, sekali lagi, kita ini masyarakat diktator. Aku punya klaim itu. Mungkin aku salah. Ya nggak semua lagi pula. Aku tahu kok banyak orang-orang yang punya orang tua baik. Itu. Jadi yang pertama empati. Yang kedua dengarkan anak itu. Kalau mau ngajarin adab, terutama adab, moral, etika, ya. Dan mencontohkan itu lebih baik daripada memberitahu. Setuju. Sering kan kalau kamu tuh jangan merokok. Jangan ini. Biar bapak saja yang merokok. Tapi nggak jadi, Cuk. Tapi sambil ngerokok bapak. Iya. Itu kan munafik nggak sih? Ya, aku nyunjuk istilah biar keren. Iya. Itu. Ya munafik. Jadi terutama anak kecil itu paling sering mencontoh dari yang lebih tua. Jadi mungkin harus dibalik ya. Jadi yang pertama mencontohkan, karena manusia itu apa? Mirroring kan belajarnya. Makanya kalau kamu tahu ada yang anak cara makannya kelihatan kayak orang tuanya, ada stereotip itu, tipikal gitu, karena memang anak tuh ngeliat dari orang tua. Makanya. Anak ngeliat dari orang terdekat. Ya. Karena aku pernah ngeliat orang yang dia jauh banget dari bapak kandungnya. Cuma dia deket sama bapak tirinya. Kakak tapi selisihnya agak jauh. Iya.
Nanti malah lebih mirip sama kakaknya nih. Tapi genetiknya masih sama. Anyway, intinya adalah mirroring. Jadi yang pertama contohnya yang bagus. Terus kedua baru empati dan ketiga baru mendengarkan. Mungkin kayak gitu urutannya. Iya, tiga-tiganya itu sama penting lah. Jangan nggak usah di 1, 2, 3. Kasih tahu. Itu. Kalau kita mempraktikkan itu ya, seharusnya nggak ada anak yang jahat. Seharusnya nggak ada anak yang bandel. Karena aku dulu kan pembuli ya. Jujur. Aku pernah dipanggil pas masih SD kelas 3 gitu. Bully. Kenapa aku membuli? Nggak ada niat buruk. Niatku apa? Aku malamnya sempat lihat cuplikan WWE di TV hotel. Habis itu biasanya kan sekolah. Nah, aku nyoba WWE jebret. Gak tahu. Cuma itu jadi seperti anak bandel tuh kalaupun ada mungkin 1%. Cuma kebanyakan anak yang jahat tanda kutip itu karena tolol aja. Itu lagu itu. Itu klaim Anda gitu. Klaim Anda itu. Mungkin ya. Enggak tahu ya. Menurutku bukan klaim, opinion. Opini ya. Orang awam aja lah. Opini Anda. Itu there is no evil child. Like Goril. Dan kalaupun anak itu jahat, ngomong kasar contohnya, pernah kan anak ngomong kotor banget, pasti ada yang nyontoin dari lingkungannya. Lingkungannya di mana? Nah, itu tugas orang tua terutama dan mungkin guru di sekolah untuk ya mencari tahu root of evil. Evil. Itu sih. Apa lagi? Apa? Loncat gue. Sama aja kayak ini tadi yang masalah logika, diajarkan logika sama ya pemikiran kritis ya sama sih udah ya tadi udah dibahas juga. Nah nih loncat ke langsung yang jauh. Ini aku sendiri nggak tahu jawabannya nih. Kalau tadi kan bisa aku punya opini ya. Ada menerka, bisa menerka. Oh kemungkinan solusinya ini. Ini satu-satunya yang aku nggak ngerti solusinya. Jadi kemarin, mohon maaf, ini mungkin doxing ya. Oh biar nggak terlalu sensitif, ceritanya tak buat. Jadi kemarin ada si Kevin, dia bilang kan kumpul keluarga sama saudaranya. Ada yang masih umur 9, 8 udah punya HP kan. Pas dibuka hentai, Bang. Ya, terus what's wrong? Pas kumpul keluarga. Maksudnya oke, hentainya itu udah aneh. Umur 8 tahun, 9 tahun. Soalnya aku pas umur 8 tahun, 9 tahun mainnya Gundam, Boy. Pokemon. Oke, itu pertama. Dan yang kedua, mereka enggak tahu situasi. Ya, enggak tahu kalau itu kumpul keluarga loh. Kumpul keluarga. Kalau pribadi gitu di kamar, oke lah. Kemajuan zaman di Instagram mungkin muncul orang joget goyang-goyang jadinya aktif. Nah, jadi pertanyaanku, bagaimana edukasi seks sebaiknya diimplementasikan ke anak-anak? Pertama, umur berapa? Se-eksplisit apa? Dan bagaimana cara menyampaikan? Nah, yang kalau menurutku ya, yang pertama tetap orang tua itu harus jujur. Itu jujur ketika apapun yang anak tanya. Kadang-kadang kan orang tanya sesimpel tanya kelamin aja kadang-kadang masih nggak diomongin secara langsung terus. Ya ditutup-tutupi lah. Ngomong apa kamu? Nah itu malah dia harusnya belajar dari keluarga yang paling dekat, malah dia belajar dari lingkungan dan kita nggak tahu dari lingkungan dia belajar apa aja. Terus jujur udah ya. Ya transparan, terbuka aja lah. Kalau anak udah tanya kayak gitu berarti oke, ini udah saatnya intinya gitu ya. Itu ya masalah. Jangan sampai dia tanya kita nutupi, dia malah belajar dari sendiri, sumber yang kita nggak tahu. Kita harus dari sumber utama. Mana nggak tahu ya apa kayak Dedi ngajarin anaknya suruh nonton bokep bareng kan dia terlalu ekstrim ya. Dia kan katanya gitu kalau ngomong tapi kan remaja. Iya udah remaja ya sih. Kalau aku ngomongin umur 7 tahun 8 tahun, masa gini di buku-buku religius agama apapun itu ada kan. Untuk seksual walaupun nggak eksplisit ya. Iya, nggak eksplisit. Tapi udah ada
pelajaran ya kan. Iya. Jadi mungkin kita bisa ngambil hint di situ untuk apa yang kita ajarkan ke anak kita. Dan ironis yang aku masih ingat ya, nggak tahu untuk anak sekarang mungkin semoga ada lebih toleran ya. Dulu aku masih ingat banget umur 9-10 kan perempuan udah pubertas duluan. Udah mens. Yang laki-laki jauhin. Kayak kayak Nggak tahu sih, aku di tempatku nggak pernah. kayak Karena kalau aku dulu ada yang kayak gitu dan kayak dijauhin aja kalau udah tahu kalau itu pubertas. Dan kayak kan bawa pembalut. Dan itu kalau sampai ketahuan dicengin. Kamu tahu lah kayak di isolasi gitu lah. Iya. Di isolasi sosial. Dan aku ngeliat itu ya pas itu jujur ya, aku ikut. Oke. Aku nggak tahu. Tapi kalau aku ingat balik something wrong. Kayak kenapa nggak diajarin itu? Menurutku kita harus diajarin lebih awal lagi. Kita sekarang kan umur kelas 6 ya, kalau salah ya. Mulai diajarin reproduksi. Dan aku masih ingat banget pertama kali aku ngerti cara reproduksi manusia. Kayak sama seperti hewan, sebelumnya aku seperti orang pada umumnya, dari menikah tiba-tiba punya anak. Aku pertama kali tahu cara kerjanya itu pas aku ngelihat Wikipedia reproduksi manusia kan. Nah di situ ada ilustrasinya. Langsung kayak gitu. Iya. Iya. Di buku SD juga ada itu. Apakah kita memang harus belajar kayak gitu atau sendiri? Iya, belajar sendiri. Dan God knows ada yang baru 3 tahun udah ngerti, ada kan yang child sexual abuse. Jadi umur 3 tahun 4 tahun gitu, karena udah ngerti dia ngajak temennya, walaupun case-nya sangat kecil tapi pernah ada. Itu bukan pedofil, tapi tetap kecil sama kecil. Aku lupa, ada rap, istilahnya ada sendiri. Rap cuma ada bukan stationary. Pokoknya ada istilah sendiri lah. Rapis itu ya? Iya, rape. Tapi rapnya kan biasanya ada yang rape di atas umur, terus ada rape pedofilia. Tapi ada lagi rape yang khusus untuk kasus kayak gitu, jadi di bawah umur. Wow, apalagi itu? Ada namanya, ada sendiri. Aku silakan cari sendiri lah. Itu nggak terlalu penting. Intinya bisa kayak gitu. Kalau misalnya terlalu kecil udah tahu. Atau kita memang harus nunggu. Masa ada juga kan kalau kamu tahu yang anak udah SMA tapi masih polos banget. Telat nih lah. Aku nggak tahu itu acting atau memang dia sepolos itu. Tapi kayaknya ada. Nah, aku nggak tahu mana yang pas, kapan harus diajarin dan sedetil apa. Masa kita ngajarin ke anak karena umur SD kelas 2 kelas 3. Ini namanya vagina. Iya. Ini detailnya, ini anatominya. Kalau melakukan hubungan seksual itu ini masuk. Nah, pertanyaan paling mendasarnya kenapa tabu kalau pelajaran seks itu? Karena itu private. Enggak, kan di barat enggak gitu. Apa karena kita kebudayaan Coba Asia? kalau di barat ya gimana ngajarinnya? Aku nggak tahu. Kayaknya di barat mereka belajar dari porno deh. Iya, itu ya kayak film-film American Pie terus apa kan pelajaran itu enggak kayak. Iya, tapi kalau di barat memang lebih dini ya. Cuma enggak tabu kalau masalah itu. Masalah iya, mereka lebih vokal sih kalau ngomongin seks ya kayak Apa karena kita di Asia kental budaya-budaya Asia kan itu menurutku itu bagus sih. Cuma tapi perlu ada edukasinya. Cuma aku nggak tahu cara edukasinya gimana ini, terlalu sulit. Lah itu masalah itu kan juga keterlambatan edukasi seks kan juga ntar jalur ke yang kehamilan dini lah, kekerasan seksual. Fun fact, sekitar 7% seluruh Indonesia ya. Sebenarnya risetnya tuh ada di Bandung, Semarang. Gue udah lihat beberapa kota besar ya. Itu sekitar 6-8% anak di bawah umur hamil. Jadi SMP atau SMA bukan hamil, udah pernah intercourse. Wow. Dan sebagai orang yang udah pernah melewati masa itu, kalau ada orang yang mau eksekusi sih ya. Apalagi udah pernah lihat di lewat blue film gitu, pornografi, pengen nyoba lah boy, make sense. Cuma gimana cara solusinya? Mumpung masih kecil, jangan sampai itu dinormalisasi gitu kan? Ya. Apa tabu gara-gara ini ya? Orang tua tidak mau
sesimpel nggak mau tahu aja anaknya ya. Ya nggak bisa dibilang gitu juga sih kayak. Lah kalau kan sebenarnya kita sebenarnya nggak dapat pembelajaran masalah seks dari orang tua gitu kan. Nikah kan tiba-tiba kita punya anak, kayak tiba-tiba bisa buat anak kan. Oke. Coba kita tarik dari situ ya. Ini malah kita banyak di edukasi seksual ya. Tapi nggak apa-apa, karena itu menarik. Ya gue tadi kita udah cukup banyak ngomong. Kalau ditarik gitu, anggaplah anak umur 7 tahun, terus tanya. Anggap aku masih 7 tahun, terus kamu jadi bapakku, terus aku datang ke kamu, Pak, anak itu dari mana? Terus kamu jawab apa? Iya, kalau coba jawab. Ayo jawab. Dari ini mau jawab jujur apa gimana? Jawab. Udah bayangin aku, anakmu masih 7 tahun terus. Iya. Nah, kamu jawab bayangin. Ya anak itu dari Allah, mesti dari Tuhan. Ya, biasanya itu toh. Biasanya gitu, main konservatif kan. Itu toh, mainnya konservatif ya, main aman. Atau kita harus dari high level aja. Jadi, anak itu berasal dari ketika seorang laki-laki dan perempuan itu menikah lalu memiliki hubungan yang sangat dekat, maka dia bisa memiliki anak. Mungkin bisa kayak gitu, atau itu kurang? Gak tahu itu. Aku nggak tahu. Masalahnya kalau kayak gitu, nanti dia tanya lagi kayak gimana sih, dekat apa? Berpelukan? Kan pernah kena stereotype yang ya kayak ciuman itu bikin hamil. Nah iya itu kan tapi karena itu makanya aku nggak tahu batasnya di mana. Makanya itu sentuhan bikin hamil gitu kan. Ada susah. Ini biarkan para pendengar mencari jawaban sendiri. Kita sendiri nggak tahu. Nggak punya, bahkan nggak punya hipotesis apapun. Ya. Itu sih. Apalagi? What next? Komunikasi sudah ya tadi ya. Empati, mendengarkan, moral. Reward and self and the child. Sistem ini ya, sistem apa namanya? No silver bullet. Apa bullet? Silver bullet apaan? Silver bullet. Trial and error. Standing dan the research ini maksudnya apa ya? Standing berdiri di kaki sendiri gitu, Pak. Kenapa? Standing empati. Oh, empati. Kan bayangin kamu ada di sepatunya mereka. Sepatunya. Oh ya. Sama kayak bayangin kamu pakai kacamata orang lain lah ya. Iya. Itu kan cuma apa? Metafora. Reward and slave the child. Ini gimana itu? Sistem reward loh, sistem. Oh, kita mau bahas itu. Percaya kamu lebih setuju mana itu? Masalah sistem apa kalau ngajarin anak itu kayak risk and reward. Pernah nggak sih kayak kamu kalau semuanya belajar terus kamu kalau ranking 1 kamu ntar tak beliin mainan. Oh, oke. Jadi kita bahas itu. Bagaimana cara menciptakan game theory? Wah, iya ini maksudnya game theory ya. Benar. Game theory untuk anak. Kita ngasih insentif dan disinsentif untuk anak. Dan jujur, itu tidak mudah. Karena kadang anak itu diiming-imingi apa dikit langsung mau. Kadang diiming-imingi sebesar apapun dia nggak mau. Iya. Kadang kalaupun dia mau, setelah 1, 2, 3 kali dia nggak mau lagi. Udah jenuh. Iya. Dan itu memang perlu keseimbangan di situ. Tapi memang kita harus gini, kayak contoh disiplin. Kita seringkali pakai coercion. Jadi kalau kamu nggak melakukan ini, nanti aku hukum. Ya. Kalau kamu nurut, ntar aku nurut. Kalau itu reward. Jadi kita lebih sering ke reward sama coercion. Ya. Kayak I don't know. Coba kasih contoh reward coercion. Kamu ngerti lah. Misalnya orang tua aku nggak begitu melakukan dua itu. Oh, aku ingat. Ini masih ingat teman. Dulu ada buku sains itulah. Tugas. Kan dulu aku kelas 4.
Nah, habis itu dikasih buku kelas 6. Kalau bisa nyelesain ini, dibeliin burjo. Murah banget. Gampang banget, tapi aku mau. Tolol banget memang. Dan aku melakukan itu. Tapi setelah satu buku, besoknya dikasih buku lagi, nggak mau burjo. Mintanya yang lebih tinggi. Aku tidak sebodoh itu. Ya. Nah, nanti dia tinggi lagi. Dan akan ada suatu titik di mana pertama nggak mau lebih tinggi lagi karena udah jenuh dengan reward apapun, atau dia udah punya power untuk beli sendiri. Iya. Nah, itu jadi udah mulai mandiri. Oh iya. Nah, dan ini biasanya terjadi kalau SD kan masih kecil nih. Iya. SMP misalnya, SMA mulai mungkin udah punya uang sendiri entah dari mana. Tabungan. Oh ya, udah mulai ya tabungannya udah gede. Atau mungkin dari saudara ada ngumpul banyak. Habis itu, apa ngasih berapa? Burjo 5.000 nggak mau. Kasih apa? McD 20.000. Nggak mau. Itu. Terus rewardnya kadang nggak sehat. Apalagi kalau makanan biasanya nggak sehat. Iya. Jadi rewardnya ini bukan, mungkin berguna sekali 2 kali untuk insentif, tapi memang kurang. Yang lebih parah lagi, coercion. Coercion itu apa? Mengancam. Kalau kamu melakukan ini, besok sesuatu aku sita. Itu sangat berbahaya. Karena anak itu nggak punya kedaulatan, nggak punya kontrol, nggak punya, bukan. Jadi kayak kepemilikan. Nah, kepemilikan ya. Misalnya kamu yang mainan harusnya punya anak. Sebagai orang tua yang baik, seharusnya itu punya anak dan hak anak, dan nggak boleh kita ambil secara paksa. Itu nggak ada bedanya dengan perampok. Yeah. Itu nggak ada bedanya dengan, diktator. Ya. Karena sekali lagi kita dididik oleh para diktator. Diktator yang di rumah. Nah, kalau coercion itu yang berbahaya pertama karena anak nggak punya hak milik, jadinya long termnya worst case, anak ini nganggap kalau setiap orang juga boleh melakukan hal yang sama. Misalnya kamu punya anak nih, anakmu mainan diambil, main ambil aja karena dia nggak nurut. Anak ini suatu hari nanti melakukan hal yang sama entah ke temennya, entah ke mencuri, bisa jadi, entah ke rakyatnya. Iya, karena dia diajarin sama orang tuanya sendiri. Iya. Simple itu. Itu kalau pakai ancaman. Dan kalau pakai ancaman, mungkin bekerja sekarang, sekali lagi jenuh lama-lama. Iya. Ambil, udah ambil semua. Kayak kan kamu nggak ngerti nggak? Kayak udah anaknya udah jenuh banget. Iya. Terus udah pasrah semua. Ini ambil semua aja. Iya. Itu nggak kayak itu, nggak cuma anak sih. Kayak udah sampai saking malas. Iya benar. Ya saya udah malas banget terus iya. Terserah Anda lah. Nah, kita intinya kayak gitulah. You get the point. Itu. Nah. Kalau mengancam, dan lebih parah lagi mungkin anak bisa dendam, dan itu bahaya. Anak dendam ke orang tua itu menurutku nggak banget sih. Iya. Lain cerita kalau dililan ini kayak gini. Big deal. Anggaplah anak udah nggak ngerjain PR berapa hari. Terus kita panggil dia 4 mata. Nih loh, ini tugasmu sekolah. Kenapa kamu harus ngerjain PR? Gini. Kamu udah ngerti kenapa kamu dipanggil sekarang 4 mata? Terus aku tegur kayak gini, oke, dia ngerti. Dan ini kalau kita coercion kayak gini, negosiasi kayak ini nggak bisa dilakukan anak kecil ya, mungkin anak SMP ke atas baru bisa. Oke, udah ngerti. Terus dililan. Ini kalau ternyata besok kamu nggak ngerjain PR, anggaplah apa? Laptopnya diambil. Deal nggak? Begitu dia bilang ya, kita udah nanemin responsibility. Ya, tanggung jawab. Oke, saya sendiri yang sudah bilang ya. Berarti kalau misalnya besok diambil, udah sesuai deal dong. Tanggung jawab dia. Bukan main. Ini kalau nggak dikerjain, udah besok malah ancur ntar. Iya. Nah, beda. Itu jelas banget beda. Karena yang pertama ada persetujuan antara dua belah pihak. Iya. Yaitu dan juga melatih negosiasi. Dan ini bukan ancaman jadi. Ya dililan aja. Iya. Negosiasi. Dan akhirnya ada responsibility. Jadi kalau kamu yang paling efektif ya untuk memancing anak membuat sesuatu, yaitu tanamkan ego. Tanamkan egonya kayak idealisme yang baik. Kayak jangan buang sampah sembarangan. Kasih tahu pengertiannya. Kenapa jangan buang sampah?
Terus apapun yang terjadi, kita kasih tahu ke mereka, apapun yang terjadi, meskipun seluruh dunia orang buang sampah sembarangan, kamu jangan sampai jadi seperti mereka. Nah, itu kan kayak dalam hati kan kayak doktrin. Ya, mendoktrin ya, mendoktrin tapi dalam arti yang bagus, memanipulasi dalam bagus. Men, keren juga. Kalau aku satu-satunya jadi orang yang nggak buang sampah. Lebih keren lagi kalau kamu ngajak temenmu untuk dia membuang sampah. Jadi minimal jangan jadi sampah. Lebih bagus lagi mengajak orang lain untuk tidak jadi sampah. Nah itu yang paling kuat kayak gitu, dan yang paling sulit tentu saja. Setuju. Tapi sekali lagi, dan ini kalau moral itu efektif. Tapi kalau misalnya anggaplah anak mau main piano, tapi disuruhnya main biola, terus pakai metode ini, kamu kalau jadi biola, kamu tuh bakal jadi Mozart. Mozart piano sih. Kembali nanti. Misalnya anak mau main biola, tapi kita suruh main piano, kamu kalau main piano terus bisa jadi Mozart, bisa jadi malah bukan ego yang tumbuh, tapi apa? Omong kosong yang diterima. Jadi memang harus ya itu yang tadi kamu bilang ya, no silver bullet, nggak ada holy grail lah, nggak ada metode yang perfect, pasti bakal jadi. Tapi kita bisa sekali lagi empati, mendengarkan ya ke yang dirasakan anak. Kalau kita melakukan metode itu sih. Beda aku belum punya anak. Nah itu dia. Jadi apa yang kita omongkan belum tentu dipraktikkan dan juga belum semuanya cuma teorikal. Iya teorikal. On paper. Nothing wrong. Iya. Tapi ya, aku bisa bilang yang kita bicarakan itu udah better. Paling nggak framework yang secara teori ini, theoretical framework yang kita bicarakan selama 1 jam ini, itu udah lebih baik dari paling nggak 50% orang Indonesia cara mengajar anak. Maybe. Confident banget ya, confident banget. Bede. Ya. Ada yang kurang? Gitu aja. Ya. Oke. Done.